Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Pada kesempatan kali ini senang sekali saya bisa bertemu dengan Anda kembali untuk menyampaikan materi modul 3, yaitu motivasi meraih prestasi. Nah, materi yang saya akan sampaikan ini sebenarnya adalah materi yang singkat ya, PowerPoint yang singkat saja karena kita terbatas oleh waktu. Untuk nanti pada saat Anda ingin belajar lebih lengkap lagi, Anda bisa mendownload PPT ini dan juga modulnya di e-learning yang sudah saya upload semua bahan-bahannya ya. Oke, kita akan belajar mengenai motivasi meraih prestasi. Nah, apa sih sebenarnya motivasi berprestasi itu? Kita tahu bahwa motivasi itu adalah suatu dorongan yang timbul dalam diri seseorang, dan dorongan itulah yang akan bergerak memaksa kita untuk melakukan sesuatu, untuk menghasilkan sesuatu, atau untuk mencapai sesuatu. Jadi sebenarnya motivasi itu menurut pendapat saya adalah suatu dorongan yang ada dalam diri kita. Untuk apa? Untuk bisa mencapai segala sesuatu. Apabila kita ingin mencapai goal kita, semakin besar goal yang ingin kita raih, semakin tinggi goal yang ingin kita raih, pasti kita memerlukan dorongan atau motivasi yang lebih besar lagi ya. Nah, ini motivasi berprestasi ini sangat penting. Motivasi itu dorongan untuk meraih sesuatu. Sesuatu itu adalah prestasi, dan prestasi itu adalah ukuran objektif dari setiap manusia ya. Mohon maaf, ukuran subjektif dari setiap manusia. Setiap manusia punya goal yang berbeda-beda, sehingga juga memerlukan dorongan dengan kapasitas yang berbeda-beda pula ya. Nah, kemudian kita akan masuk kepada kenapa penting sekali motivasi berprestasi di dalam diri seseorang. Yang pertama, orang itu jika kita memiliki suatu motivasi ya untuk meraih prestasi ya. Sekali lagi, apabila kita mempunyai motivasi atau dorongan untuk meraih prestasi, maka kita akan berani menanggung segala resiko dan konsekuensi dari usaha tersebut untuk mencapai tujuan. Sering sekali seseorang ingin mencapai goal itu pasti akan ada resiko di depannya. Kalau dia sudah tahu resikonya seperti apa, kadang-kadang orang itu kalau tidak ada motivasi yang cukup itu pasti akan mundur terlebih dahulu sebelum mencoba. Sehingga motivasi itu sangat penting ya, untuk adanya keberanian seseorang yang muncul untuk saya berani menanggung segala resiko dan konsekuensi dari step-step yang akan saya ambil untuk meraih prestasi atau untuk meraih goal saya. Kira-kira seperti itu yang pertama. Yang kedua, akan bertingkah laku giat. Artinya segala stepnya, segala usahanya ya kan, segala planningnya itu akan dilakukan semaksimal mungkin, diusahakan sebaik mungkin untuk mencapai prestasi tersebut. Anda yang tadinya contoh sederhana, Anda yang ingin mencapai S1, yang tadinya mungkin S1-nya saya mau mencapai S1 dalam waktu 3,5 tahun atau 4 tahun. Nah, itu adalah motivasi Anda misalnya ya. Pasti Anda kuliah itu akan punya dorongan untuk lebih banyak belajar supaya setiap mata kuliah lulus, tidak ada yang mengulang misalnya. Lebih berani ya kan, lebih berani mengalokasikan waktu, lebih bisa mengatur waktu untuk saya fokus kepada tujuan saya, yaitu menyelesaikan S1 secepat mungkin misalnya ya. Jadi dengan adanya motivasi untuk meraih prestasi tadi, pasti sikap kita, tujuan kita ya kan, langkah-langkah kita itu akan dilakukan ya secara kontinuitas untuk mencapai prestasi tersebut. Yang ketiga adalah menjadi faktor yang sangat berperan untuk mewujudkan cita-cita. Ini pasti, sudah pasti ya. Cita-cita itu harus ada kalau kita ingin memiliki tujuan ya kan. Nah, motivasi itu harus ada, dorongan itu harus ada pada saat kita ingin mencapai tujuan kita. Akan berusaha melakukan yang terbaik, sudah pasti ya. Dan pada saat Anda mempunyai motivasi untuk meraih suatu prestasi, Anda motivasi itu berperan penting untuk kepercayaan diri. Kepercayaan diri itu akan menimbulkan sikap yang namanya optimis. Optimis, saya pasti bisa ya. Kemudian memiliki kepuasan atau ketidakpuasan
Ini bisa dua hal yang berbeda. Kepuasan apabila prestasi yang paling didambakan itu bisa teraih. Misalnya S1, saya kuliah mau jadi S1. Nah, itu motivasi prestasi maksimalnya. Tetapi pasti ada prestasi-prestasi jangka pendek yang ingin Anda capai. Contohnya, semester 1 IPK saya harus 3,5 misalnya, ya kan? Nah, ini begitu dapat 3,5. Nah, ini Anda puas, tapi tidak puas, tetapi kepuasan ini harus dipertahankan. Jadi, sekarang saya bisa 3,5. Semoga semester depan IPK saya bisa 3,6 misalnya, naik lagi satu. Jadi ada ketidakpuasan terhadap prestasi jangka pendek untuk meraih kepuasan di prestasi jangka panjang. Jadi Anda tetap mau maju terus, misalnya IPK saya harus 3 nih di semester 1, dapat 3. Semester 2 ini harus 3,2, naik lagi, ya kan. Anda berhasil tetapi Anda tidak cepat puas, intinya seperti itu. Nah, begitu Anda selesai menjadi sarjana itu, Anda kemudian bisa meraih IPK cum laude misalnya. Cum laude itu kan biasanya di atas 3,7. Itu prestasi akhirnya. Itu kira-kira seperti itu ya. Nah, itu perlu adanya motivasi di dalam diri untuk menciptakan keberhasilan jangka pendek dan juga tidak cepat puas dengan keberhasilan jangka pendek, sehingga hasil tersebut, ketidakpuasan tersebut akan menghasilkan suatu kepuasan yang hakiki pada saat mencapai goal yang paling benar-benar ingin Anda capai. Kira-kira seperti itu. Mempunyai tanggung jawab sudah pasti ya. Dengan adanya motivasi itu apa sih, Anda akan bertanggung jawab terhadap pilihan Anda, bertanggung jawab terhadap goal Anda. Dan juga seseorang yang mempunyai motivasi berprestasi pada umumnya lebih berhasil. Sekali lagi, seseorang yang mempunyai motivasi untuk meraih prestasi, mempunyai dorongan yang untuk berprestasi, pada umumnya lebih berhasil dalam menjalankan tugas ya, atau dalam meraih goal-goalnya dibandingkan mereka yang punya motivasi yang rendah. Kira-kira seperti itu. Itulah kenapa motivasi berprestasi itu sangat penting yang harus kita miliki ya. Nah, ini adalah aspek motivasi berprestasi. Nanti Anda bisa baca secara lengkap di dalam modul. Anda dengan adanya motivasi berprestasi, Anda mempunyai tanggung jawab ya kan terhadap pilihan Anda, terhadap goal Anda. Kemudian Anda bisa mengadakan antisipasi. Sering sekali dalam mencapai goal itu tidak melulu berhasil, tidak melulu mulus jalannya. Nah, di sini Anda harus ingat tujuan akhir Anda apa. Nah, di sini Anda harus bisa mengadakan antisipasi. Antisipasi itu adalah kira-kira apa ya istilahnya tuh, kira-kira kalau saya gagal di sini, apa langkah selanjutnya yang akan saya lakukan? Itu antisipasi. Jadi Anda itu punya dorongan yang sangat kuat sehingga kegagalan kecil itu tidak mungkin bisa mematahkan Anda. Kira-kira seperti itu. Melakukan kegiatan sebaiknya yang tadi saya bilang, kegiatan Anda, sikap Anda, langkah-langkah Anda itu pasti akan terfokus terhadap goal Anda ya. Memiliki tugas yang moderat itu Anda bisa pahami tugas-tugas tersebut dengan baik ya. Lebih kreatif pasti ya, karena goal yang besar dibarengi dengan motivasi yang besar itu akan menimbulkan suatu kreativitas, langkah-langkah, cara-cara apa saja yang harus saya lakukan. Kadang Anda sendiri tidak percaya bahwa ternyata diri saya sekreatif ini, kira-kira seperti itu ya. Dan juga Anda harus realistis untuk menetapkan nilai yang Anda capai, realistis untuk menetapkan standar unggulan. Nah, kemudian apa sih hubungan motivasi berprestasi dengan berperilaku? Ya, seseorang yang memiliki angan-angan untuk mencapai prestasi tertentu. Misalnya, saya mau target di dalam pekerjaan saya untuk meraih keberhasilan saya yaitu A gitu kan. Nah, dengan adanya motivasi tersebut timbul dorongan. Nah, dorongan ini di dalam hati atau yang kita sebut dengan motivasi ini akan membuat otak kita, memerintahkan otak kita itu mengeluarkan perilaku-perilaku yang untuk mencapai tujuan tersebut, ya kan? Seperti yang tadi saya contohkan, saya mau lulus 3,5 tahun atau 4 tahun S1. Pasti
sikap Anda, perilaku Anda pasti akan lebih rajin dalam belajar, ya kan, lebih bertanggung jawab dalam semua tugas, ya kan, mengikuti semua perkuliahan dengan baik. Jadi motivasi itu ya, itu akan berkaitan erat dengan perilaku kita. Semakin tinggi motivasi kita, perilaku kita pun akan semakin terarah. Perilaku kita juga akan semakin fokus terhadap tujuan kita. Intinya itu ya. Nah, apa sih motivasi sukses kita dalam bekerja? Banyak sekali motivasi sukses kita dalam bekerja. Bisa berpikir positif dan optimis ya, harus menjalin kerjasama dengan orang lain. Anda tidak boleh jadi Superman dalam bekerja. Mengerti, Superman itu adalah one man one show, semuanya rasanya Anda terlalu kuat dan akhirnya Anda bisa berpikir Anda bisa mengerjakan segala hal sendiri. Jangan seperti itu ya. Yang namanya interaksi sosial, kerja sama tim itu sangat baik untuk mencapai keberhasilan bersama ya. Harus bersikap dewasa, mengakui semua kesalahan tanpa menyalahkan orang lain. Pahami aturan-aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis ya. Nah, kemudian kembangkan sikap toleransi dan saling menghormati ya, meskipun ada perbedaan dengan rekan kerja. Masih banyak sekali ya motivasi sukses dalam bekerja. Nanti Anda bisa pelajari juga di modul karena keterbatasan waktu. Jadi itu saja materi tentang motivasi berprestasi yang saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, bahwa seseorang yang ingin sukses, apapun kategorisasi suksesnya, karena setiap orang itu setiap orang itu punya persepsi yang berbeda akan kesuksesan dirinya ya. Jadi jangan Anda pikir bahwa sekarang Anda sudah kuliah Anda merasa sukses. Ada yang juga berpikir bahwa setelah saya SMA saya juga merasa sukses. Nah, itu juga kan pencapaian diri semua orang itu berbeda-beda ya. Yang paling penting adalah Anda harus punya tujuan dalam hidup Anda ya, goal Anda apa, dan Anda harus memiliki motivasi untuk meraihnya. Anda harus mempunyai prestasi. Prestasi itu adalah goal. Prestasi itu bukan juara 1, juara 2, juara 3 ya, bukan. Prestasi yang dimaksud di sini adalah goal Anda ke depan itu apa, dan harus ada motivasi atau dorongan dalam diri untuk mencapai goal Anda. Disitulah peran dari motivasi itu sangat penting untuk meraih prestasi dalam hidup Anda. Sekian ya, terima kasih. Jika ada pertanyaan nanti kita bisa diskusikan di forum e-learning atau juga di WA. Terima kasih semua. Materi motivasi berprestasi ini setelah selesai saya terangkan. Sampai bertemu kembali di materi keempat, yaitu berpikir positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan salam sukses selalu.